Halo semua sahabat KMC, kembali lagi dalam video tentang pembelajaran kimia kelas 10. Nah, kali ini kita akan membahas tentang materi yang berjudul tentang bentuk molekul ya teman-teman, atau shape of the molecules. Oke, jadi pada video kali ini kita akan membahas tentang bentuk molekul. Ini adalah video pertama yang membahas tentang materi ini. Jadi kita akan membahas secara di kulitnya dulu, baru nanti kita akan mulai membahas salah satu teori yang mempelajari atau digunakan untuk menentukan bentuk molekul, yaitu teori ikatan valensi. Ya, kita mulai. Nah, sebelum kita beranjak atau berdiskusi lebih jauh tentang bentuk molekul, kita harus ingat kembali nih tentang konsep-konsep tentang ikatan kimia yang sudah dipelajari di materi sebelumnya. Kalau kamu lupa, kamu harus cek lagi, lihat lagi materi yang sudah kamu pelajari waktu sebelumnya, di bab sebelumnya tentang ikatan kimia ya. Jadi ikatan kimia itu kan sebenarnya secara general, secara umum itu bisa dikatakan bahwa kalau ada ikatan kimia itu karena adanya interaksi antara satu atom dengan atom lainnya. Nah, interaksinya seperti apa tuh? Interaksinya bisa dalam bentuk menangkap elektron, melepas elektron, itu dalam bentuk sehingga membentuk ion, dan ionnya itu akan memiliki gaya tarik menarik yang disebut dengan gaya elektrostatik, maka terbentuk suatu ikatan kimia, atau juga dalam bentuk sharing elektron gitu ya. Nah, semua hal yang dilakukan oleh atom-atom tersebut itu bertujuan untuk mencapai konfigurasi gas mulia, yaitu mencapai aturan oktet dan duplet. Nah, masih ingat ya, aturan oktet itu adalah di mana jumlah elektronnya itu berjumlah 8, sedangkan duplet itu berjumlah 2. Oke, tapi untuk pada umumnya semua unsur itu mencapai aturan oktet ya, mengejar aturan oktet. Dan duplet itu hanya diikuti oleh unsur-unsur yang mempunyai nomor atom sangat kecil. Contohnya misalkan hidrogen gitu ya. Nah, teman-teman, dari proses menangkap, melepas, dan sharing elektron itu maka terbentuklah 3 jenis ikatan kimia gitu ya, yaitu adalah ikatan ionik, ikatan kovalen, dan ikatan logam. Nah, saya yakin kamu masih ingat ya apa yang dimaksud dengan ikatan ionik, ciri-cirinya seperti apa, ikatan kovalen, ciri-cirinya seperti apa, dan ikatan logam seperti apa. Nah, setelah kamu mempelajari tentang ikatan kimia, jadi ketika satu unsur berikatan dengan unsur lain, pertanyaan berikutnya, apakah setiap molekul yang terbentuk atau setelah unsur satu berikatan dengan unsur lainnya membentuk molekul memiliki bentuk secara khusus? Nah, itu pertanyaan yang perlu kita jawab ya teman-teman ya. Nah, lalu kalau misalkan dia mempunyai bentuk secara khusus, apakah bentuknya selalu sama antara satu molekul dengan molekul lainnya? Nah, jawabannya tentu tidak gitu ya. Lalu bagaimana kalau misalkan bentuknya beda-beda, bagaimana cara menentukan bentuk molekul? Nah, ini yang akan kita pelajari di dalam video kali ini. Nah, sebenarnya untuk menentukan bentuk suatu molekul, menentukan bentuk suatu molekul khususnya untuk ikatan kovalen ya teman-teman ya. Kalau untuk ikatan ionik itu kata-kata umumnya itu berikatan secara linear gitu ya. Namun kalau untuk yang berikatan kovalen ini yang mempunyai bentuk sangat beragam sekali. Nah, dalam menentukan bentuk dari ikatan senyawa atau molekul yang berikatan kovalen itu terdapat 3 teori. 3 teori yang akan kita bahas satu persatu. Nah, teori yang pertama itu adalah teori ikatan valensi atau the valence bond theory. Kemudian kedua itu adalah teori elektron domain atau the electron domain theory, dan the hybridization theory atau teori hibridisasi. Nah, video kali ini kita akan fokus ke teori ikatan valensi. Oke. Nah, untuk teori ikatan valensi ini disampaikan oleh Walter Headland dan Fritz London. Fritz London. Nah, dia menyampaikan bahwa teori valence bond teori ini menyatakan bahwa sharing elektron valensi merupakan interaksi orbital dalam bentuk overlapping orbital. Nah, waktu kamu mempelajari tentang konfigurasi elektron, waktu mempelajari mekanika kuantum, elektron itu kan dikonfigurasikan atau berada di daerah dengan peluang menemukannya yang paling tinggi yang disebut dengan orbital. Nah, orbital itu mempunyai bentuknya masing-masing. Ada yang bulat, itu untuk S, bentuk kayak kupu-kupu, itu P, ada 4 loopnya, itu D, dan F yang cukup kompleks bentuknya. Nah, di dalam valence bond teori, ikatan elektron sharing elektron itu atau ikatan kimia itu terjadi akibat overlapping orbital.
Nah, overlapping orbital ini tentu akan membentuk suatu bentuk secara khusus atau menentukan bentuk dari molekul tersebut, gitu ya. Nah, jadi bentuk itulah yang kita gunakan dalam menentukan bentuk molekul yang akan kita pelajari di dalam bab ini. Nah, kelemahan dari teori ini adalah tidak dapat menjelaskan pembentukan ikatan kovalen pada beberapa molekul, termasuk molekul kecil yang melibatkan B dan C, itu nggak bisa. Oke, nah kita lihat sendiri ya, bagaimana sih yang dimaksud dengan overlapping orbital. Nah, ini adalah beberapa bentuk orbital yang kita ketahui. Jadi misalkan orbital S itu bentuknya bulat. Kalau P bentuknya 2 loop. Kalau D bentuknya, P itu juga ada orientasinya ya kawan-kawan ya. Ada PX, ada PY, ada PZ. Kemudian, nah kita untuk materi kelas 10 ini yang kita akan fokuskan lebih banyak ke S dan P-nya ya, sedangkan yang D-nya nanti sebagai suatu pengetahuan lanjutan aja ya teman-teman ya. Nah, misalkan yang dimaksud dengan overlapping itu seperti apa? Misalkan saya punya ini adalah orbital P. Kalau orbital P ini overlapping dengan orbital S, maka bisa saya buatnya seperti ini. Nah, ini ditimpa. Nah, ini ada bagian yang overlapping. Overlapping inilah yang menyatakan seperti ikatan yang terjadi. Seperti itu ya. Nah, kalau S dengan S gimana? Ya sama. S dengan S juga overlapping seperti ini. Jadi ada bagian yang ditimpa. Kalau P dengan P gimana? P dengan P misalkan kayak gini. Nah, ini P dengan P. Terbentuk ikatannya. Gitu ya kawan-kawan ya. Nah, namun selain kalau P yang kayak gini, overlapping ini disebut dengan overlapping sigma. Namun ada juga overlapping yang berbeda bentuknya. Misalkan overlappingnya seperti ini kawan-kawan. Kalau tadi kan cuma satu loop yang overlappingnya. Kalau overlapping yang 2 loop kan kayak gini. Misalkan dia ada bentuk lurus, kemudian di overlapping. Nah, ini ada overlapping di atas dan overlapping di bawah. Oke, seperti itu ya kawan-kawan ya. Nah, itu maksudnya overlapping orbital ya. Jadi bisa overlapping secara secara melalui sumbu atau secara paralel gitu ya. Nah, jadi overlapping itu kita bedakan menjadi 2 jenis overlapping kawan-kawan. Oke, kita bedakan menjadi 2, yaitu disebut dengan overlapping di internuclear axis atau di sepanjang sumbu, dan yang paralel. Kalau yang di sepanjang sumbu itu disebut dengan ikatan sigma, kalau yang paralel disebut dengan ikatan pi. Oke, nah sigma bond itu lambangnya seperti ini kawan-kawan, sedangkan pi itu pi seperti biasa. Oke, nah ini gambarannya teman-teman. Kalau sigma itu sepanjang sumbu, jadi ini sumbu 1, titik 1, titik kedua, nah ada sumbunya, jadi overlappingnya di sepanjang sumbu. Ini juga sigma bonding, ini juga sigma bonding. Kalau yang pi yang tadi, ini gambarannya bagaimana overlapping yang terjadi antara orbital S dan S, S dan P, kemudian P dan P. Kemudian kalau pi, maka yang atas overlapping dengan yang di atas, yang bawah akan overlapping dengan yang di bawah. Seperti itu ya kawan-kawan ya, yang atas dengan atas, yang bawah dengan bawah. Atau bisa juga depan belakang teman-teman, depan dengan depan, belakang dengan belakang. Oke, nah ini adalah pi bondnya. Oke, jadi overlappingnya paralel kawan-kawan ya. Nah, ini kalau di dalam molekul nih kawan-kawan. Jadi misalkan saya punya ini CH3 ya, C2H3. Oke, C2H2. Jadi di sini saya kasihkan simbolnya dulu. Ini adalah C, ini C, ini H, ini H, ini H, ini H. Gitu ya. Nah, C itu dia punya di sini ada overlapping secara pi. Oke, sepanjang sumbu, ini sumbunya, jadi overlappingnya di sepanjang sumbu. Ini juga pi bonding, bukan pi, sigma. Ini sigma, ini sigma, ini sigma. Di sini sigma, sigma, dan sini sigma. Nah, yang biru ini dia overlapping secara paralel. Nah, kalau paralel itu overlapping atas dengan bawah itu sepaket ya kawan-kawan ya, membentuk satu ikatan pi atau pi. Oke. Nah, kalau kita gambarkan maka bentuknya seperti ini nih kawan-kawan. Seperti ini.
Jadi sigma itu yang ini ikatan sigma, single bonding atau ikatan tunggal. Nah, yang rangkap 2 ini itu artinya ada satu sigma dan satunya lagi yang pi. Satunya lagi sigma. Ya, jadi kalau ada ikatan rangkap 2 itu satu sigma, satunya itu pi. Oke. Nah, perbedaan ikatan sigma dengan pi itu apa? Kalau ikatan sigma itu ikatannya itu terbentuk dari overlapping sepanjang internuclear axis, sepanjang sumbu, di antara sumbu. Kalau pi itu overlappingnya itu antara satu way, paralel atas dengan bawah. Oke. Kalau untuk sigma bond itu dia bisa berotasi karena dia cuma beroverlapping di sepanjang sumbu, jadi dia bisa berputar. Sedangkan kalau pi bond dia tidak bisa berotasi secara bebas. Kalau untuk sigma bond itu terdiri dari satu awan elektron yang simetris, jadi overlapping antara awan elektron yang simetris. Sedangkan kalau pi itu ada 2 awan elektron yang saling overlapping tapi bertolak belakang. Artinya kalau satu di atas berarti satu di bawah, kalau satu di depan berarti satu di kanan, di belakang gitu ya. Nah, kekuatan ikatan sigma dan pi itu bisa dikatakan ini urutannya ya teman-teman ya. Ikatan sigma ya, ikatan sigma paling kuat itu P dengan P. P dan P itu kan bisa memungkinkan terjadinya ikatan pi atau pi. Oke. P dengan P ini bisa sigma, bisa pi. Jadi ini paling gede. Kemudian ini dilanjutkan S dan P, dan yang paling lemah itu adalah S dan S. Oke. Jadi untuk kesimpulan kali ini, ikatan kovalen tunggal itu adalah ikatan berupa ikatan sigma. Ikatan sigma itu terjadi karena overlapping sepanjang internuclear axis. Kalau double bond atau ikatan rangkap 2 itu terdiri dari satu sigma dan satu pi. Kalau triple, satu sigma dan 2 buah pi. Nah, kita coba lihat contoh soal berikut ini. Jadi kita diminta menghitung jumlah ikatan sigma dan jumlah ikatan pi pada molekul di bawah ini. Jadi kalau kamu diberikan gambar seperti ini, paling gampang banget menentukan berapa jumlah ikatan sigma dan ikatan pi, kawan-kawan. Kamu tinggal lihat berapa jumlah ikatan yang tunggal. Misalkan itu adalah ikatan yang tunggal itu adalah ikatan sigma ya, berarti teman-teman ya. Ini berarti 1 2 3, 4, 5, 6 gitu ya. 7, 8, 9. Ada 9 ikatan tunggal dan ada 3 ikatan double bond. Maka untuk yang ikatan sigma itu artinya 9 ditambahkan dengan 3. Karena di double bond itu terdiri dari 1 sigma dan 1 pi. Jadi kalau ada 3 ikatan double bond berarti ada 3 sigmanya, maka ditambahkan 3. Jadi di sigma ada 11. Sedangkan pi-nya itu ada 3. Oke, gampang kan cara menentukan ikatan sigma dan jumlah ikatan sigma dan jumlah ikatan pi pada suatu molekul. Oke. Nah, itu adalah video kali ini yang membahas tentang bentuk molekul, khususnya tentang valence bond teori, tentang overlapping, bagaimana overlapping orbital itu terjadi dalam membentuk ikatan dan mempengaruhi bentuk suatu molekul. Oke, jadi semoga kamu bisa paham dari video yang pertama ini, dan kita akan membahas ini lebih lanjut lagi nanti ketika pertemuan kita di kelas ya, atau pertemuan kalian dengan guru kalian. Oke, terima kasih, sampai ketemu lagi di dalam video-video berikutnya.